Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ning Muspupa, NIM 1900471, kelas 4B PG PAUD. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang kura-kura dan kelinci. Nah, video ini adalah salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAUD yang diampu oleh Bunda Risti Justisia MPD. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu dari pengertian strategi pembelajaran PAUD itu apa ya? Nah, jadi strategi pembelajaran PAUD menurut Fadilah tahun 2012 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, ada juga tujuan dan manfaat strategi pembelajaran PAUD, yaitu untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianutnya. Sehingga, melalui strategi pembelajaran PAUD ini yang dirancang atau yang dirangkai dengan baik, anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, mulai dari aspek fisik, sosial, moral, emosi, dan kepribadiannya. Adapun 4 strategi pembelajaran PAUD, yaitu yang pertama strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, kedua melalui bermain, melalui bercerita, melalui bernyanyi, dan strategi pembelajaran terpadu. Nah, di video kali ini saya akan membuat salah satu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran melalui bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sama-sama. Nah, sebelum berdoa, coba rapikan dulu duduknya. Ya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Nah, sekarang di sini buku cerita ya. Nah, di sini judulnya Kura-kura dan Kelinci. Pada penasaran gak? Bagaimana isi ceritanya? Nah, untuk itu, mulai aja ya. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata, suara berisik itu berasal dari gerak lampu si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang mengalahkan kecepatan dalam berlari.
panas sekali Kak. Aku sampai mengantuk nih menunggumu dari tadi. Karena terlalu senang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Kemudian kelinci berkata, "Aku akan memberikan sebuah kalung emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga." Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak ya. Kelinci bertanya pada rubah, "Kamu berani?" Kemudian rubah menjawabnya, tidak. Kelinci bertanya kepada monyet, "Monyet, kau mau menerima tantanganku?" Kemudian monyet menjawab, tidak, terima kasih. Gitu. Kelinci bertanya lagi pada semut, "Atau kau semut mau menerima tantanganku?" Masih menjawab, tidak, yang lain saja. Kemudian kelinci tertawa dan hahaha. Ternyata penakut semua, aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba aku akan menerima tantanganmu kelinci, kata kura-kura. Kemudian kata kelinci, hahaha. Tak kusangka si kura-kura yang hebat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi kura-kura. Hari perlombaan pun telah ditentukan. Akhirnya tiba. Semua hewan pun telah berkumpul untuk menonton perlombaan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Kemudian monyet berkata, "Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai!" Si kelinci langsung melesat. Begitu bendera diturunkan, meninggalkan si kura-kura yang berlari dengan pelan. Kemudian hahaha, selamat tinggal lamban, kata kura-kura. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura dan dalam sekejap kelinci pun sudah hampir mencapai garis finish. Dan kelinci berkata, lamban sekali si kura-kura itu. Pasti akan menyenangkan jika kemenanganku ini dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi dia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Tuh. Kemudian sembari menunggu kedatangan si kura-kura, si kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Sehingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya terlelap tanpa ia sadari si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun dia tetap semangat. Dia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak, memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorak para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kemudian kelinci
Kelinci kaget. "Hah? Kura-kura? Kapan ia melewatiku?" Kelinci langsung berlari mengejar. Namun, ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Dan semua hewan yang mendukungnya bersorak kegirangan. Kemudian kelinci berkata, "Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lamban? Tidak mungkin." Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Kemudian kelinci berkata, kelinci sedih. "Oh, aku akui, aku kalah darimu kura-kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kalung emas yang kujanjikan." Kemudian kura-kura menjawabnya, "Tidak usah kelinci, simpan saja kalung emasmu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain." Kemudian kelinci menjawabnya, "Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku, aku tidak akan sombong lagi." Dan semua hewan menghampiri kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Nah, pesan moral dari cerita ini, cerita kura-kura dan kelinci, yaitu janganlah bersikap sombong dan jangan menganggap remeh orang lain, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan menebak gambar hewan atau menyebutkan nama-nama hewan yang ada di cerita kura-kura dan kelinci ini. Ada hewan apa aja ya di dalam cerita kura-kura dan kelinci ini? Coba di sini ada hewan apa aja ya? Ada yang tahu ini hewan apa? Ini hewan apa ya namanya? Ya, pinter. Ini namanya kelinci. Kemudian ada lagi? Ya, rubah. Ya, pinter. Pintar sekali. Itu namanya rubah ya. Kemudian ada lagi? Ya, ini hewan apa ya namanya? Ada yang tahu? Pinter. Ya, itu namanya kura-kura. Kalau yang kecil ini apa? Ada yang tahu? Ya, pinter sekali. Itu namanya semut. Ya, ada lagi? Apa? Ya, ini namanya monyet ya, hewan monyet. Jadi di sini ada kelinci, kemudian ada semut, ada kura-kura, ada monyet, dan ada rubah. Ya, alhamdulillah. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran itu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Duduknya dirapikan dulu. Ya, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ya tentang